Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Mubarak, NIM G94219169. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan materi artikel saya yang berjudul Perilaku dan Etika Seorang Pembisnis dalam Menjalankan Bisnisnya yang Berlandaskan pada Syariat Islam. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Fatikul Himami, Magister Ekonomi Islam, selaku dosen Sistem Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang mana telah membimbing saya dan teman-teman saya di semester 2 ini. Nah, lanjut saja ke materinya. Yang pertama, saya akan membahas definisi bisnis terlebih dahulu. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia supaya bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan tukar menukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, dan bekerja atau mempekerjakan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa barang maupun jasa. Selanjutnya, bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam itu sebenarnya sama seperti dengan bisnis pada umumnya. Cuma yang membedakan, bisnis dalam Islam itu visinya tidak hanya mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang baik, hakiki, dan bersifat baik untuk kedepannya. Nah, visi tersebut tercantum dalam surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, orang yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata dalam hidupnya ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawaran suatu bursa yang tidak mengenal kerugian atau penipuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu etika bisnis dalam Islam. Sebelum masuk ke dalam etika bisnis dalam Islam, kita pahami dahulu yang dimaksud dengan etika bisnis dalam Islam secara umum. Nah, di sini maka kita perlu membandingkan dengan moral. Baik itu etika maupun moral, itu sering dipakai secara tepat di pertukaran yang sering disamakan begitu saja. Sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Hanya saja kita bisa mempunyai pengertian yang sama antara etika dan moral. Nah, pengertian etika dan moral ialah sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang telah diinstruksionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selanjutnya, Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan pelaku bisnis dalam berbisnis. Nah, di dalam Islam, etika itu dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis dalam Islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim tetap bertanggung jawab karena percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika bisnis dalam Islam juga mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu etika sebagai moralitas yang berisikan norma-norma yang konkret yang menjadikan pegangan hidup manusia. Yang kedua sebagai relasi krisis dan rasional. Di sini etika membantu manusia dalam berkehendak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari dua pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa etika merupakan perilaku bisnis dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya. Apakah benar-benar dengan norma yang ada? Nah, selanjutnya etika bisnis dalam Islam itu bersumber dari Al-Quran sebagai pedoman dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tauhid. Tauhid sendiri itu merupakan konsep serba eksklusif dan serba inklusif.
pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat, sebab seluruh umat Islam dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah SWT semata. Yang kedua, keseimbangan. Nah, di sini ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang, dan adat dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu kehendak yang bebas. Di sini dijelaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Jadi semua kebebasan yang di dalam kegiatan bisnis itu tidak lepas dari yang namanya pertanggungjawaban. Selanjutnya kita akan membahas tentang orientasi bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam itu mempunyai tujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama yaitu target hasil berupa profit materi dan benefit non materi, yang dimana mempunyai tujuan bisnis yang tidak hanya mencari profit materi setinggi-tinggi, tetapi juga memperoleh dan memberikan benefit non materi kepada internal organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit non materi telah diraih, perusahaan akan berupaya menjaga pertumbuhannya agar selalu meningkat dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga yaitu keberlangsungan. Nah, di sini keberlangsungan itu berupa target yang telah dicapai berupa pertumbuhan setiap tahunnya yang harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat yaitu keberkahan. Semua tujuan yang telah dicapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, jadi seperti itu tadi pemaparan materi presentasi dari artikel saya yang berjudul Perilaku dan Etika Seorang Pebisnis dalam Menjalankan Bisnis yang Berlandaskan pada Syariat Islam. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.